Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astika Deningsi dari Prodi Pendidikan IPA kelas A Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem. Yang pertama saya akan membahas tentang sistem interaksi antara biotik dan abiotik. Interaksi antara biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Interaksi ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Interaksi ini terjadi antara semua makhluk hidup dengan air, udara, dan sinar matahari. Contoh simbiosis ini adalah hubungan antara matahari dan makhluk hidup. Matahari sangat berguna dalam proses fotosintesis tanaman. Selain itu, matahari juga membantu beberapa hewan dalam mencari makanan. Selanjutnya ada aliran energi. Sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari, dan hanya tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui proses fotosintesis. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka energi matahari yang telah digunakan oleh makhluk hidup tidak dapat kembali ke matahari lagi, tetapi akan terlepas ke alam bebas karena peristiwa radiasi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kehidupan. Selanjutnya ada siklus materi. Pergerakan sistem kehidupan dari hampir semua makhluk hidup berasal dari matahari, sedangkan materi untuk membangun tubuh. Organisme berasal dari bumi. Oleh karena itu, setiap organisme terdiri dari materi yang juga menjadi bagian dari bumi. Kita semua tentu sudah mengetahui sedikit banyak tentang unsur-unsur dan senyawa-senyawa kimia. Biasanya beberapa unsur terdapat atau terpaut bersama dalam suatu senyawa kimia. Para ahli kimia telah membuat suatu daftar di mana unsur-unsur itu sudah disusun sedemikian sehingga mempermudah bagi mereka yang akan mempelajarinya. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan tubuh kita. Hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain tersusun oleh materi. Materi itu sendiri terdiri dari unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Materi yang kita butuhkan untuk menyusun tubuh kita dapat dari makanan kita. Dan yang terakhir ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut siklus biogeokimia. Ada beberapa siklus biogeokimia, antara lain sebagai berikut: siklus hidrologi, siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, dan yang terakhir ada siklus fosfor. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.